Gempa bumi adalah suatu fenomena getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh suatu pelepasan energi yang menimbulkan gelombang seismik. Adapun beberapa karakteristik dan jenis-jenis gempa. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh gempa bumi. Biasanya terjadi akibat letusan gunung berapi. Ketika terjadi letusan gunung berapi, akan menimbulkan material-material seperti gas, padat, dan cair. Adapun beberapa karakteristik dari gempa vulkanik. Yang pertama, biasanya terjadi di daerah letusan gunung berapi. Yang kedua, memiliki magnitudo yang kecil. Yang ketiga, biasanya memiliki kekuatan skala Richter di bawah 5. Yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lapisan kulit bumi akibat pelepasan energi di zona panenjaman. Adapun beberapa karakteristik dari gempa bumi tektonik. Yang pertama, dapat merusak fasilitas atau bangunan-bangunan yang besar. Yang kedua, memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang ketiga, biasanya datang secara tiba-tiba. Nah, yang terakhir adalah gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan biasanya disebabkan oleh reruntuhan batuan dan tanah longsor. Adapun beberapa karakteristiknya, yang pertama, biasanya terjadi di wilayah pertambangan atau pegunungan. Yang kedua, gempa ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Nah, yang kedua ada penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama ada tektonik lempeng. Gempa bumi sering terjadi akibat pergeseran lempeng bumi di bawah permukaan bumi. Ketika lempeng ini bergerak, maka menghasilkan tekanan yang hingga terjadinya gempa bumi. Nah, yang kedua ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pengeboran minyak, pertambangan, pengisi waduk juga dapat memicu terjadinya gempa bumi, walaupun dalam skala Richter yang kecil. Nah, yang ketiga ada gunung berapi. Letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi, terutama jika letusan tersebut disertai dengan magma di bawah permukaan bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari gempa bumi. Gempa bumi tentu saja memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Gempa bumi tentu memiliki dampak dan karakteristik yang berbeda tergantung faktor dari kekuatan, kedalaman, dan jarak dari gempa. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang pertama, yaitu kerusakan struktural. Kerusakan struktural bisa menyebabkan rusaknya bangunan, jembatan, dan infrastruktur. Kerusakan struktural bisa terjadi karena kerasnya guncangan gempa yang terjadi. Pemicu kerusakan struktural bisa terjadi karena gempa vulkanik, tektonik, dan gempa susulan. Tergantung besar magnitudonya. Yang kedua, bencana tsunami. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bawah laut yang mengakibatkan pergeseran lempeng. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa vulkanik yang sangat keras. Yang ketiga, kehilangan mata pencaharian. Masyarakat tentu saja kehilangan mata pencahariannya karena efek besar dari terjadinya gempa ini. Yang keempat yaitu gangguan layanan publik. Gempa bumi tentu saja bisa menyebabkan gangguan layanan publik seperti rusaknya fasilitas komunikasi akibat putusnya jaringan. Yang kedua, rusaknya atau adanya gangguan listrik akibat konsleting dari adanya gempa bumi. Yang ketiga, kesulitan dalam mencari air bersih karena adanya pipa yang pecah di dalam tanah. Tujuan penanggulangan yaitu meningkatkan kesiapsiagaan, yang kedua mengurangi resiko, yang ketiga melindungi nyawa dan harta benda, yang keempat pemulihan pasca bencana, yang kelima kapasitas dan sumber daya. Adapun penanggulangan gempa bumi menurut mitigasi ada 4, yaitu adapun prabencana. Yang pertama yaitu
menyiapkan penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Yang kedua, menyiapkan alat-alat keselamatan standar dan persiapan obat-obatan. Yang ketiga, yaitu melakukan pelatihan yang bermanfaat untuk menghadapi gempa bumi. Pasca bencana, yang pertama yaitu tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, periksa keberadaan api dan potensi kebakaran. Yang ketiga, berdiri di tempat terbuka dan jauh dari instalasi listrik. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan yang tetap lindungi kepala dan menuju lapangan terbuka dan kenali sudut bagian bangunan yang kuat seperti sudut bangunan. Setelah bencana, yang pertama yaitu pastikan informasi resmi dari BNPB, BMKG, dan BPBD. Yang kedua yaitu jangan terpancing isu hoaks dan meneruskannya ke orang lain. Baik, ada beberapa cara penanggulangan bencana gempa bumi. Yang pertama melalui edukasi. Dengan cara yang pertama pendidikan kesiapsiagaan bencana, yang kedua pelatihan dan simulasi, yang ketiga kampanye edukasi publik, yang keempat pengembangan materi edukasi, yang kelima kolaborasi dengan pihak terkait. Nah, yang kedua itu dengan kearifan lokal. Nah, dengan kearifan lokal ini ada beberapa bukti nyata. Yang pertama yaitu mitigasi bencana alam suku Baduy. Nah, suku Baduy ini mereka membangun rumah dari bahan yang lentur seperti bambu, rotan, dan lain-lain. Tujuannya agar bangunannya tidak mudah roboh. Yang kedua yaitu mitigasi bencana alam suku Mentawai. Suku Mentawai ini biasanya jika terjadi gempa bumi, mereka akan menyanyikan lagu daerah mereka. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana masyarakat Bali. Nah, masyarakat Bali ini biasanya jika gempa bumi terjadi, mereka akan bergegas lari keluar. Ada juga yang masuk ke kolong meja dan kolong kasur. Mereka akan saling merangkul dan berteriak linoh, 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 dan hidup, hidup, hidup sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga yaitu penanggulangan gempa bumi melalui teknologi. Dalam penanggulangan melalui teknologi ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu sistem peringatan gempa bumi. Yang kedua yaitu teknologi pemantauan dan pemetaan gempa bumi. Yang ketiga yaitu teknologi konstruksi bangunan tahan gempa. Yang keempat yaitu sistem komunikasi dan informasi bencana. Yang terakhir teknologi penyelamatan dan evakuasi.